Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan mengenai materi mengelola pengetahuan. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kelompok 11. Saya sendiri Umayyah Balkis dan dua teman saya yaitu Najwa dan Naura Mandari. Di dalam bab mengelola pengetahuan, terdapat 4 materi. Yang pertama, lanskap manajemen pengetahuan. Yang kedua, sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, sistem kerja pengetahuan. Dan yang terakhir, teknik kecerdasan. Materi pertama yaitu lanskap manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan dan kolaborasi merupakan bidang investasi korporat dan pemerintah yang paling cepat berkembang. Pengetahuan yang tidak bisa dikomunikasikan dan dibagikan dengan orang lain hampir tidak ada gunanya. Pengetahuan menjadi berguna dan dapat ditindaklanjuti bila dibagikan di seluruh perusahaan. Proyek berbasis pengetahuan yang dilaksanakan dengan baik menghasilkan pengembalian investasi yang luar biasa, meskipun dampak dari investasi berbasis pengetahuan sulit diukur. Lanjut ke materi kedua yaitu jenis-jenis sistem manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu ada Enterprise-Wide Knowledge Management System. Sistem ini mempunyai upaya perusahaan untuk tujuan umum seperti mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, dan menerapkan konten dan pengetahuan digital. Yang kedua ada Knowledge Work System. Sistem khusus yang dibangun untuk insinyur, ilmuwan, dan pekerja pengetahuan lainnya yang ditugaskan untuk menemukan dan menciptakan pengetahuan baru untuk perusahaan. Dan yang ketiga yaitu ada Intelligent Technique, seperti penambangan data, sistem pakar, jaringan saraf, logika fuzzi, algoritma, genetika, dan agen cerdas. Selanjutnya ada sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. Perusahaan harus berurusan dengan setidaknya 3 gen pengetahuan. Beberapa pengetahuan ada di dalam perusahaan dalam bentuk dokumen teks terstruktur, seperti laporan dan presentasi. Pengambil keputusan juga membutuhkan pengetahuan yang semi-terstruktur, seperti email, pesan suara, pertukaran chatroom video, gambar digital, brosur, atau posting papan buletin. Dalam kasus lain, tidak ada informasi formal atau digital dalam bentuk apapun dan pengetahuan ada di kepala karyawan. Banyak dari pengetahuan ini adalah pengetahuan touchet yang jarang ditulis. Selanjutnya, saya akan membahas sistem manajemen konten perusahaan. Saya akan menjelaskan dari gambar yang ada di dalam slide. Yang pertama yaitu ada pengguna, lalu dilanjutkan untuk membuat, menandai, menyimpan, mengelola, mendistribusikan, atau mempublikasikan. Lalu dilanjutkan lagi dengan repositori terpadu, yaitu dengan laporan atau presentasi, praktik terbaik, memo, slide digital, grafik, email, video, umpan berita, wiki atau blog, dan yang terakhir yaitu profil karyawan. Pengetahuan struktur adalah pengetahuan eksplisit yang ada dalam dokumen formal dan juga peraturan formal yang diturunkan organisasi dengan mengamati para ahli dan perilaku pengambilan keputusan mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk menangkap, penyimpanan, pengambilan, distribusi, dan pelestarian pengetahuan untuk membantu perusahaan memperbaiki proses bisnis dan keputusan mereka. Sistem manajemen konten perusahaan utama juga memungkinkan pengguna mengakses sumber informasi eksternal, seperti umpan berita dan penelitian, dan untuk berkomunikasi melalui email, chat, kelompok diskusi, dan konferensi video. Selanjutnya, pekerja berpengetahuan dan pengetahuan bekerja. Pekerja berpengetahuan biasanya memiliki tingkat pendidikan dan keanggotaan yang tinggi dalam organisasi profesional dan sering diminta untuk melakukan penilaian independen sebagai aspek rutin pekerjaan mereka. Pekerjaan berpengetahuan melakukan 3 peran yang penting bagi organisasi dan manajer yang bekerja di dalam organisasi. Yang pertama, menjaga pengetahuan organisasi tetap terkini di saat pengetahuan berkembang di luar organisasi, baik dalam bidang seperti teknologi, sains, pemikiran sosial, seni, dan lain-lain. Yang kedua, melayani konsultan internal mengenai bidang pengetahuan mereka, perubahan yang terjadi, peluang, dan ancaman. Yang ketiga, bertindak sebagai agen perubahan, evaluasi, inisiasi, dan promosi proyek perubahan.
Persyaratan sistem kerja pengetahuan. Pekerja berpengetahuan memerlukan sistem kerja pengetahuan yang sangat terspesialisasi dengan grafis, alat analisis, dan komunikasi serta kemampuan manajemen dokumen yang hebat. Sistem ini membutuhkan daya komputasi yang memadai untuk menangani grafik yang canggih atau perhitungan rumit yang diperlukan untuk pengetahuan seperti pekerja sebagai peneliti ilmiah, perancang produk, dan analisis keuangan. Karena pekerja berpengetahuan sangat fokus pada pengetahuan di dunia luar, sistem ini juga harus memberi pekerja akses cepat dan mudah ke database eksternal. Contoh sistem kerja pengetahuan. Dari gambar yang ada di slide, saya akan menjelaskan sistem kerja pengetahuan dan fungsi dalam organisasi. CAD atau CAM atau juga bisa disebut manufaktur dengan bantuan komputer, fungsi dalam organisasinya yaitu memberi para insinyur, perancang, dan manajer pabrik kendali yang tepat atas desain dan manufaktur industri. Lalu yang kedua, sistem realistis virtual, memberikan simulasi objek yang presisi dan fotorealistik kepada perancang obat, arsitek, insinyur, dan pekerja medis. Lalu yang ketiga, stasiun kerja investasi. PC kelas atas yang digunakan di sektor keuangan untuk menganalisis situasi perdagangan secara instan dan memfasilitasi manajemen portofolio. Aplikasi kerja pengetahuan utama mencakup sistem komputer aided design atau CAD, mengotomatisasi penciptaan dan revisi desain menggunakan komputer dan perangkat lunak grafis yang canggih. Dengan menggunakan metodologi perancangan fisik yang lebih tradisional, setiap modifikasi desain yang memerlukan cetakan yang harus dibuat dan prototipe untuk diuji secara fisik. Proses itu harus diulang berkali-kali, yang merupakan proses yang sangat mahal dan menyita waktu. Dengan menggunakan workstation CAD, perangkat hanya perlu membuat prototipe fisik menjelang akhir proses desain karena desainnya dapat dengan mudah diuji dan diubah pada komputer. Kemampuan perangkat lunak CAD untuk menyediakan spesifikasi desain, perkakas, dan pembuatan proses juga menghemat banyak waktu dan uang sambil menghasilkan proses manufaktur dengan masalah yang jauh lebih sedikit. Selanjutnya ada pekerja berpengetahuan dan pengetahuan bekerja. Kecerdasan buatan atau AI dan teknologi database menyediakan sejumlah teknik cerdas yang dapat digunakan organisasi untuk menangkap pengetahuan individu dan kolektif dan untuk memperluas pengetahuan mereka. Sistem pakar, penalaran berbasis kasus, dan logic fusi digunakan untuk menangkap pengetahuan tacit. Mereka dapat menemukan pola, kategori, dan perilaku mendasarinya dalam kumpulan data besar yang tidak ditemukan oleh manajer atau melalui pengalaman. Algoritma genetika digunakan untuk menghasilkan solusi untuk masalah yang terlalu besar dan kompleks untuk dianalisis oleh manusia sendiri secara otomatis. Menangkap pengetahuan sistem pakar. Sistem pakar adalah teknik cerdas untuk menangkap pengetahuan tacit dalam domain keahlian manusia yang sangat spesifik dan terbatas. Sistem ini menangkap pengetahuan karyawan yang terampil dalam bentuk perangkat aturan dalam sistem perangkat lunak yang dapat digunakan oleh orang lain dalam organisasi. Sistem pakar kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip dasar keahlian manusia. Mereka biasanya melakukan tugas yang sangat terbatas. Dan selanjutnya, teknik kecerdasan alhibrid, algoritma genetika, logika fusi, jaringan syaraf tiruan, dan sistem PAKA dapat diintegrasikan ke dalam satu aplikasi untuk memanfaatkan fitur terbaik dari ini teknologi. Sistem semacam itu disebut sistem hibrid-hibrida. Aplikasi hibrida dalam bisnis tumbuh di Jepang, Hitachi, Mitsubishi Ricoh, Sanyo, dan lainnya mulai menggabungkan produk AI untuk produk rumah tangga, mesin pabrik, dan peralatan kantor. Matsushita telah mengembangkan pencucian atau neurofusi, mesin yang menggabungkan logika fusi dengan jaringan syaraf tiruan. Nikko Securities telah mengejarkan sistem neurofusi untuk meramalkan peringkat obligasi konversi. Jadi, kesimpulan dari presentasi ini yaitu sebuah sistem yang dirancang untuk membantu organisasi atau bisnis dalam mengelola informasi dan proses bisnis.
SIM merupakan sumber informasi termasuk hal-hal penting untuk mengambil keputusan dan pengolahan dan memanfaatkan data akan lebih maksimal jika digunakan sistem informasi manajemen. Manajemen pengetahuan atau KM adalah pendekatan baru untuk mengidentifikasi dan memilih di antara alternatif pilihan dalam sebuah organisasi, berupa keahlian pemodelan di bidang bisnis dan organisasi yang mengadopsi pendekatan KM. Sekian penjelasan dari kelompok 11 tentang mengelola pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.